Halo teman-teman, ketemu lagi sama gua Edi di channel Aloka Gapi. Hari ini gua mau bikin salah. Ini gua mau bikin tutorial memasak. Tutorial memasak. Memasak. Tutorial bikin filter. Filter di Aloka Gapi ada dua sistem. Yang pertama semi under gravel, yang kedua pakai pompa. Untuk di kolam kita pakai pompa, untuk yang di tank akuarium kita pakai semi under gravel. Banyak tutorial tentang bikin filter semi under gravel. Tapi kali ini gua juga sama mau bikin tutorial filter di Aloka Gapi, tapi gua mau kasih lebih detail teman-teman, lebih terperinci ukurannya segala macam, sehingga bagi pemula yang mau bikin filter bisa mencobanya dengan jelas gitu teman-teman. Nah, alat-alat yang gua pakai, gergaji ini nanti untuk potong pipa, meteran kita untuk mengukur, gunting, tali rafia nanti kita pakai cuma sedikit. Terus untuk melobangi ini nanti di semi under gravel, gua pakai paku yang dipanasin teman-teman, karena gua nggak punya sordelan pemanas untuk melubangi itu, jadi gua pakai paku yang dipanasin, yang nanti kita panasin, kita lubangin teman-teman. Nah, bahan utama dari filter semi under gravel dan filter kolam yang gue bikin ini salah satunya batu zeolit teman-teman. Kegunaan batu zeolit ini sebagai pengikat logam yang berbahaya yang ada di dalam air. Ini terserap di pori-porinya sini, salah satunya begitu. Jadi kondisi air bagus, dia juga menyerap amonia, dan dia ini tempat berkumpulnya bakteri-bakteri baik nih teman-teman. Jadi bakteri yang mengubah nitrat yang ada di dalam air. Ya, ini batu zeolit kegunaannya. Terus yang kedua ini karang jahe nih teman-teman. Ini batu karang yang ada di pantai-pantai nih biasanya. Nah, ini nih fungsinya nih untuk menetralisir pH, supaya kondisi pH di dalam tank, di dalam kolam ini bagus. Dia menjernihkan air juga, menetralisir pH. Ini fungsinya karang jahe. Nah, yang ketiga ini nih teman-teman, ini adalah pasir malang. Pasir malang ini bukan pasir malang yang di tukang pohon ya teman-teman ya. Ini pasir malang yang dijual di alat-alat untuk akuarium, alat-alat ikan. Pasir malang, batu zeolit dan karang jahenya juga gua beli di toko alat-alat perlengkapan akuarium teman-teman. Ini semua gua udah bersihin ya. Pasir malang kalau nggak salah kemarin ini gua bilas sampai sekitar 30 kali ganti air nih teman-teman. Memang nggak bisa bersih banget, tapi paling nggak airnya udah kelihatan lumayan jernih, supaya lumpur-lumpurnya hilang teman-teman. Kalau lumpurnya masih banyak, nanti kondisi air di kolam nggak bagus. Nah, gitu teman-teman. Di pipa ini juga kita beli di alat-alat akuarium ya teman-teman. Pipa ini biasanya gua potong berdasarkan ketinggian air di tank, berdasarkan ketinggian air di akuarium. Untuk di Aloka Gapi, gua potong tingginya itu lebih rendah 15 cm
dari ketinggian air yang ada di dalam tank. Jadi gua potong biasanya sekitar 20 cm, 15 sampai 20 cm. Kita potong ya teman-teman. Karena ketinggian air di tank di tempat gua sekitar 25 sampai 30 cm, maka pipa ini gua potong 15 cm teman-teman. Ini gua potong. Nah, ini yang udah gua lobangin. Kita lobangin cuma sekitar 5 cm. Kita lubangin. Fungsinya lubang ini nanti untuk menyerap air, teman-teman. Air masuk ke dalam sini. Nah, sekarang lubang yang paling atas akan gue ikat dengan tali rafia supaya batu aerator ketika masuk itu stop sampai di sini aja teman-teman, nggak masuk terus sampai ke bawah. Jadi kita bikin ganjelan, bisa pakai tali rafia, bisa juga pakai apa, tusuk gigi atau apa. Tujuannya supaya batu aerator itu stop sampai di sini aja nih teman-teman. Ini gue ikat ya. Nah, ini gue udah ikat teman-teman dengan tali plastik, tali rafia, yang fungsinya buat nahan supaya batu aerator nggak masuk terus ke dalam teman-teman. Nah, ini kita sekarang udah bisa mulai persiapan memasukkan batu zeolit, karang jahe dan pasir malangnya ke baskom ya teman-teman. Nah, untuk semi under gravel di tempat gua pakai baskom begini teman. Wow, warna pink. Sebenarnya bisa kita pakai baskom yang buat makanan yang bening, bukan baskom ya, kayak kotak plastik gitu yang bening, bisa juga. Cuman yang ini kenapa gue pakai yang berlubang, karena ini tadinya gue mau pakai buat tempat breeding teman-teman. Indukannya gue mau masukin ke sini. Ketika burayaknya lahir, burayaknya bisa kabur-kabur. Tapi akhirnya ini gue nggak pakai teman-teman. Gue breedingnya di kolam terbuka aja dengan dikasih ornamen tanaman-tanaman gitu. Jadi ini nggak kepake, daripada kebuang sayang. Akhirnya gue pakai buat tempat filter aja teman-teman. Nah, karena ini berlubang, kita butuh busa untuk nutup lubangnya nih teman-teman. Nutup lubang supaya pasir malangnya nggak berceceran keluar. Kalau nggak ditutup nanti berantakan tanknya. Pertama-tama ini pipa yang tadi kita udah lubangin, kita bungkus teman-teman. Gue bungkus dengan busa. Ini fungsinya sebagai saringan juga. Bungkus. Nah, kita bungkus gini teman-teman. Lalu kita ikat dengan tali rafia. Bisa juga pakai karet gelang teman-teman. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Push. Nah, ini sekarang kita mulai. Ini busa, kita lapisi supaya pasir malangnya nggak berantakan keluar teman-teman. Nah, gitu. Nah, ini terus pipa ini kita taruh di sini teman-teman.
Biasanya paling bawah itu gua taruh batu zeolit, batu-batuan zeolit paling bawah. Nah, ini udah batu zeolit, terus karang jahe teman-teman. Nah, setelah selesai batu zeolit dan karang jahe, sekarang kita masukin pasir malang sebagai lapisan paling atas. Nah, ini penampakannya teman-teman. Ini udah jadi. Nah, sekarang tinggal selang aerator ini kita sambungkan ke aerator. Ini batunya kita masukin ke sini teman-teman. Nah, ketika batunya udah masuk ke sini dan ini udah terhubung dengan aerator, maka udara akan keluar. Udara dari aerator akan keluar lewat pipa ini teman-teman. Ketika udara keluar dari pipa ini, dia juga mendorong air yang ada di dalam baskom filter kita, dorong keluar ikut bersama udara teman-teman. Sehingga air yang di dalam akuarium, air yang di dalam tank itu akan masuk ke dalam filter, kedorong lagi keluar, masuk lagi ke dalam filter, kedorong lagi keluar, sehingga terjadi sirkulasi. Nah, ketika masuk ke dalam sini, kotoran-kotoran yang ada di dalam air itu kesedot teman-teman. Jadi ini berfungsi sebagai penyedot ini teman-teman. Penyedot, air akan jadi bersih, jernih. Logam-logam berat akan tersaring, diserap oleh zeolit, pH juga akan jadi bagus. Nah, ini gue udah masukin filter undergravelnya. Perhatiin teman-teman, jarak ketinggian air dengan ketinggian pipa supaya ada jarak teman-teman.